Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah kalau semuanya pada baik. Semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu sangat senang sekali bisa berada di dalam ruangan ini, bertemu dengan anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai. Adapun nanti kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama, yaitu kegiatan yang akan bermanfaat sekali untuk bagi kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, ibu teringat pepatah mengatakan, yaitu tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, untuk memulai kegiatan pada kali ini, izinkanlah ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar insya Allah setelah kita melakukan perkenalan, kita nanti akan menjadi lebih saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain. Nah, baik, izinkan ibu untuk perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya ini Ibu Puji Astuti, bisa dipanggil Ibu Puji. Nah, ibu ini tinggal di daerah Kota Jakarta Timur. Ibu ini adalah mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Indraprasta PGRI. Bagaimana? Apa sudah kenal semua dengan ibu? Alhamdulillah kalau sudah kenal. Semoga dalam perkenalan ini kita akan menjadi lebih saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini ibu akan memberikan suatu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi, di mana layanan informasi ini bertujuan untuk membekali para peserta didik untuk memahami atau memberikan suatu pemahaman berbagai hal agar individu dapat mengembangkan dirinya, dapat merencanakan, serta dapat mengembangkan pola kehidupan sebagai peserta didik. Nah, kalian tahu nggak sih layanan informasi itu apa? Bagus. Layanan informasi itu adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk memberikan berbagai informasi guna untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta didik untuk dapat memberikan suatu pertimbangan dan suatu pengambilan keputusan. Nah, anak-anakku sekalian, adapun topik pembahasan pada kali ini kita akan membahas pola hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anakku sekalian, ibu memiliki satu cerita nih, di mana terdapat ada dua seorang anak. Kita panggil saja si A dan si B. Si A ini dan si B ini mereka saling berteman. Namun mereka ini memiliki perbedaan dalam pola hidupnya. Si A memiliki pola hidup yang tidak sehat, sedangkan si B memiliki pola hidup yang sehat. Si A ini selalu saja bermalas-malasan atau tidak peduli dengan pola hidup sehatnya, mulai dari merokok, memakan makanan yang mengandung banyak pengawet, dia suka begadang, tidak pernah sarapan, dan sampai ia ini tidak pernah memperhatikan kebersihan diri maupun lingkungannya. Nah, melihat perilaku si A yang seperti itu, maka si B ini memberikan saran kepada temannya untuk ia agar lebih memperhatikan pola kehidupannya. Nah, tapi si A ini menghiraukan atau menolaknya karena dia berpendapat bahwa kalau pola hidup bersih dan sehat ini hanya dilakukan oleh orang tua saja. Anak muda tidak perlu melakukannya. Nah, hingga suatu ketika si A ini merasakan dampak dari akibat dari dia tidak pernah menjalani pola hidup bersih dan sehat. Ia merasakan tubuh yang lemas, lesu,
dan dia sulit untuk berkonsentrasi, dia lebih sering terkena penyakit, sehingga dia untuk belajar di kelas pun terganggu. Jadi nilai-nilainya pun menurun dan si A ini menyesalinya. Nah, sedangkan si B ini dia karena menjaga pola hidup dia yang sehat dan bersih ini, dia dapat menjalani kegiatan belajarnya dengan baik dan dia mendapatkan prestasi di sekolahnya. Nah, oleh karena itu teman-temanku sekalian, anak-anakku sekalian, kita sangat perlu sekali penting untuk menjaga pola hidup sehat dan bersih supaya kita terhindar dari berbagai macam penyakit dan kita akan jadi lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, adapun peraturan-peraturan yang harus kita lakukan di kegiatan kali ini. Misalnya saja pada kegiatan layanan informasi ini, kalian harus berperan aktif dalam mengikuti kegiatan. Nah, teman-temanku atau anak-anakku sekalian, apabila kalian ingin berpendapat, silakan kalian mengacungkan tangan, angkat tangan kalian, lalu mulailah berpendapat. Nah, apabila ada pendapat yang berbeda dari kalian atau teman-teman kalian berbeda pendapat, maka kalian harus menghargainya. Karena kita ini semua bebas untuk berpendapat. Nah, apabila nanti teman-teman kalian berpendapat dan bersifat pribadi, maka kalian harus merahasiakannya dari orang-orang yang berada di dalam kelas ini. Jangan kalian membeberkan atau membocorkan masalah pribadi yang teman-teman kalian ungkapkan. Sampai sini paham? Baik. Nah, anak-anakku sekalian, nanti pada saat kita melaksanakan kegiatan layanan informasi, adapun aturan-aturan atau tata cara dalam melaksanakan layanan informasi ini. Pertama-tama nanti Ibu akan menjelaskan suatu materi, yaitu tentang pola hidup bersih dan sehat yang tadi sudah di awal Ibu singgung tadi. Lalu selanjutnya apabila Ibu sudah selesai menjelaskan, anak-anak bisa bertanya ataupun memberikan pendapat dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu, lalu kalian boleh berpendapat ataupun menanyakan. Nah, setelah itu Ibu juga nanti akan membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, di mana kelompok ini akan membahas suatu topik atau tema yang nanti Ibu beritahu saat di kegiatan nanti. Nah, nanti setelah itu anak-anakku, apa yang sudah dibahas kalian catat, lalu kalian perwakilan dari kelompok maju untuk mempresentasikannya. Apa yang dipresentasikannya yaitu dari isi bahan diskusi yang sudah kalian diskusikan oleh bersama kelompok. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita mau jalankan kegiatan kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang nanti Ibu terangkan dan Ibu sampaikan semuanya dapat terserap di dalam memori kalian, agar kalian dapat merealisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, kalau begitu sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tema pada kali ini yaitu tentang pola hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang tahu tidak tentang pola hidup bersih dan sehat? Bagus. Pola
Pola hidup bersih dan sehat atau disingkat sebagai PHBS ini adalah upaya-upaya dalam menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, bagi keluarga, bagi kelompok, dan masyarakat dalam sikap atau perilaku agar dapat menerapkan hidup sehat dalam rangka menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan. Nah, apabila anak-anakku sekalian menyayangi tubuh kalian dan ingin terus menikmati waktu dengan kondisi tubuh yang fit tanpa adanya keluhan penyakit yang berat ataupun lesu, menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini adalah perilaku pilihan yang tepat. Karena tujuan dari PHBS ini adalah untuk mencegah risiko infeksi penyakit dan memelihara kesehatan secara keseluruhan. Lalu apa aja sih perilaku untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat itu? Perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sendiri. Nah, pada dasarnya PHBS ini bisa diterapkan di rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja, di sarana kesehatan, serta tempat umum lainnya. Nah, masing-masing PHBS ini di tempat tersebut sedikit berbeda, tetapi prinsipnya kurang lebih sama, yaitu yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi. Nah, misalkan contoh perilaku bersih dan sehat di sekolah itu apa? Dengan membeli jajanan-jajanan yang sehat. Misalnya saja seperti membeli jus buah, membeli susu atau sayuran. Bukan malah kita membeli gorengan yang banyak minyaknya dan banyak membeli jajanan-jajanan yang mengandung bahan pengawet. Nah, bahan pengawet itu bisa menimbulkan atau memicu efek jangka panjang, yaitu berupa munculnya kanker. Lalu selanjutnya perilaku yang kedua yaitu olahraga teratur. Nah, kalau kita orang yang rajin berolahraga ini dapat memiliki daya tahan tubuh yang baik. Di samping itu, olahraga juga mempunyai banyak faedah yang lain, antara lain membuat lancar aliran darah ke beberapa sel otak, lalu metabolisme tubuh juga baik, serta pergantian sel-sel di tubuh berangsung lebih cepat, sehingga kita akan menjadi lebih awet muda. Nah, olahraga teratur ini amat pas melindungi tubuh kita dari tumpukan lemak. Lemak itu akan mengakibatkan sumber banyak penyakit. Nah, dengan adanya kita melakukan olahraga teratur, maka lemak-lemak yang ada di tubuh kita akan terbakar. Oleh karena itu kita akan menjadi terhindar dari berbagai penyakit. Serta dengan kita melakukan olahraga itu kita akan menambahkan rasa yakin atau rasa percaya diri. Lalu selanjutnya yang ketiga itu yaitu rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kenapa kita harus rajin mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun? Karena kuman penyakit itu kan sangat mudah ditularkan melalui tangan ya. Pada saat makan, kuman dengan cepat itu akan masuk ke mulut, ke dalam mulut dan bisa masuk ke dalam tubuh yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Tangan kadang emang terlihat bersih secara kasat mata, namun tetap mengandung kuman. Jadi oleh karena itu kita harus mencuci tangan dengan sabun agar menghilangkan kuman-kuman atau kotoran yang ada di dalam tangan kita yang tak kasat mata. Lalu selanjutnya yaitu yang keempat, tidak merokok. Nah, kenapa kita tidak boleh merokok? Karena di dalam sebatang rokok ini terdapat ratusan racun yang berbahaya bagi seluruh tubuh kita, termasuk paru-paru. Nah, berdasarkan penelitian, merokok itu dapat menyebabkan penyakit jantung, penyakit stroke, osteoporosis, dan gak hanya itu, merokok ini dapat merusak atau memperburuk kondisi paru-paru Anda.
Lalu selanjutnya yaitu perilaku yang kelima, yaitu memberantas jentik nyamuk minimal seminggu sekali. Nah, kenapa sih kita harus memberantas jentik nyamuk? Ada yang bisa jawab? Oke, bagus. Yang pertama yaitu kita agar tidak terhindar dari berbagai penyakit. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk ini biasanya yaitu demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Lalu yang kedua, kenapa kita harus memberantas jentik nyamuk di lingkungan sekolah? Agar lingkungan sekolah itu menjadi bersih dan sehat. Nah, sebaiknya pemeriksaan jentik berkala dan 3M dilakukan secara teratur, yaitu apa itu 3M? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Mengubur, menguras, dan yang terakhir yaitu menutup. Nah, genangan air ini kan merupakan sumber tempat tinggal utama dan tempat tinggal berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti yang merupakan inang atau pembawa demam berdarah. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, untuk memutuskan wabah demam berdarah ini, maka langkah yang paling tepat ini adalah untuk membasmi jentik-jentik nyamuk agar nyamuk Aedes aegypti ini tidak bisa berkembang biak di genangan air. Nah, lalu perilaku yang keenam, yang terakhir, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anakku sekalian, ada yang tahu tidak manfaat kita untuk membuang sampah pada tempatnya? Ada yang tahu? Oke, bagus. Ya, yang pertama itu untuk menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Nih, gimana? Misalkan bayangkan jika lingkungan di sekitar kita ini penuh dengan sampah berserakan. Pasti diri kita ini akan merasa risih, bukan? Nah, agar kita untuk nyaman berada di lingkungan tempat tinggal kita harus membuang sampah dan membersihkannya agar tidak kotor dan agar enak dipandang. Nah, lalu kita membuang sampah pada tempatnya ini untuk memudahkan dalam pendauran ulang. Nah, apa sih hubungannya dengan buang sampah pada tempatnya dengan daur ulang sampah? Karena tidak semua sampah itu bisa didaur ulang. Membuang sampah pada tempatnya ini dan sesuai dengan kategorinya akan sangat mempermudah dalam memilih sampah yang akan didaur ulang dan mana yang harus dihancurkan. Lalu yang ketiga ini untuk mencegah terjadinya banjir. Udah berapa kali sih kalian mendengar jangan buang sampah di kali, nanti banjir? Pasti udah sering kan? Nah, terlihat sangat sepele emang. Hanya karena kita tidak membuang sampah pada tempatnya bisa menyebabkan banjir. Tapi tumpukan sampah yang berserakan itu di selokan atau parit bisa menyumbat saluran air. Lalu selanjutnya yang keempat, manfaat kita membuang sampah itu yaitu untuk mencegah bau tidak sedap. Nah, coba bayangkan jika sampah berserakan, lalu sampah ini bertumpuk terus-menerus, pasti menimbulkan bau yang tidak sedap, bukan? Nah, oleh karena itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang keempat ini yaitu untuk mencegah kerusakan pada tanah. Nah, mungkin banyak orang yang nggak tahu membuang sampah sembarangan ini bisa merusak tanah dan juga air. Kenapa? Karena beberapa jenis sampah seperti logam dan sampah kimia yang dibuang secara sembarangan bisa merusak kesuburan tanah dan juga mencemari kandungan air. Tanah dan air ini merupakan salah satu penopang kehidupan manusia. Jika mereka terganggu, maka kelangsungan hidup manusia pun ikut terganggu. Maka dari itu, untuk mengurangi tingkat pencemaran sampah pada air dan tanah, marilah kita senantiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya itu bukanlah sesuatu yang sulit sebenarnya, sesuatu hal yang kecil, namun memiliki dampak yang begitu besar bagi lingkungan. Mari kita biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita jaga keasrian dan keindahan lingkungan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya.
Sampai sini anak-anakku semua sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita ke materi selanjutnya ya, yaitu manfaat praktek dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apa sih manfaat dari kita melakukan tadi perilaku-perilaku yang merupakan perilaku hidup bersih dan sehat? Ada yang tahu tidak? Ayo, angkat tangannya yang tahu. Bagus. Untuk manfaat dari semua segala perilaku PHBS tadi tentunya untuk terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, salah satu manfaat terbesar dari gaya hidup sehat yang kalian anut adalah membuat tubuh kita tidak mudah sakit. Mengkonsumsi makanan yang sehat dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh akan meningkatkan metabolisme tubuh serta imunitas menjadi meningkat. Ketika Anda menerapkan pola hidup yang baik, maka tubuh akan tahan terhadap penyakit. Sistem imun pun mampu melawan virus maupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh dengan sangat baik. Hasilnya, risiko sakit pun akan lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang makan makanan sembarangan dan jarang melakukan olahraga. Beberapa jenis penyakit yang dapat kalian hindari karena menganut gaya hidup bersih serta sehat adalah MA seperti obesitas, karena Anda makan dengan lebih teratur. Anda juga akan terhindar dari migrain karena kebutuhan tidur Anda terpenuhi. Bahkan dengan menerapkan pola hidup yang baik, Anda bisa menurunkan risiko penyakit diabetes, jantung, serta kanker. Lalu, manfaat praktik dari PHBS yang kedua yaitu lebih berenergi dan bersemangat. Dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bernutrisi, rutin olahraga dan melakukan perubahan gaya hidup yang lebih baik, tubuh kita akan jadi lebih bertenaga dan penerapan pola hidup yang sehat akan membuat metabolisme meningkat. Ketika metabolisme tersebut dapat bekerja dengan lebih cepat, tubuh pun lebih banyak menghasilkan energi secara alami. Alhasil, Anda bisa menjalani aktivitas yang padat dengan lebih bersemangat. Lalu, manfaat menerapkan perilaku PHBS yaitu yang ketiga, menjadi produktivitas meningkat. Karena lingkungan rumah yang nyaman, tubuh yang sehat akan membuat produktivitas kalian ini menjadi lebih meningkat. Dengan energi yang cukup, kalian bisa menjalankan berbagai aktivitas tanpa adanya hambatan dari tubuh yang terlalu lelah atau kondisi yang rentan sakit. Nah, mengkonsumsi makanan bernutrisi ternyata dapat membuat fungsi otak lebih baik, sehingga Anda bisa berpikir dengan lebih jernih dan melakukan banyak aktivitas. Tidak heran jika produktivitas kalian pun akan menjadi lebih meningkat. Lalu manfaat untuk menerapkan praktek perilaku PHBS yang keempat yaitu berat badan terjaga. Kenapa? Karena dengan kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat, kita juga akan menjaga pola makan kita. Dan asupan makan kita akan memberikan dampak yang baik bukan hanya untuk kesehatan namun untuk penampilan kalian semua. Berat badan ini akan lebih ideal dan terjaga jika Anda menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga. Lalu selanjutnya manfaat dari PHBS yang terakhir yaitu hidup menjadi lebih teratur. Kenapa? Karena perubahan perilaku yang lebih bersih dan sehat ini akan menjadi jauh lebih teratur. Hal ini dikarenakan anak-anakku semua akan menjalani rutinitas dengan lebih tertata. Sebagai contoh, anak-anakku istirahat yang cukup akan membuat anak-anakku bangun dengan tubuh yang segar dan mood yang bagus. Lalu anak-anak pun akan merasa lebih siap dan bersemangat melakukan aktivitas, misalkan aktivitas mandi, aktivitas makan, dan sekolah jadi lebih tepat waktu. Dengan begitu, hidup anak-anakku akan jauh lebih terorganisir. Nah, baik, sekian materi dari Ibu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang paham? Silakan ditanyakan.
Tidak ada, sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham semuanya, Ibu selanjutnya akan membagi kelompok. Kelompok ini terdiri dari 5 anggota siswa. Jadi silakan anak-anakku membentuk kelompoknya. Dan tugasnya ini adalah silakan anak-anakku mendiskusikan tentang sudahkah Anda menerapkan pola hidup bersih dan sehat, atau sejauh mana Anda menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta apa dampak saja yang sudah dirasakan oleh anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku perlu mendiskusikan topik tugas tersebut bersama kelompoknya. Kemudian, anak-anakku diminta untuk mencatat hasil diskusinya dan memaparkan atau mempresentasikannya. Apa sih yang harus dipaparkan? Yang harus dipaparkan ini ialah hasil dari diskusinya. Misalnya saja, anak-anakku sekalian sudah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Apa saja sih yang sudah dilakukan? Contohnya, misalkan anak-anakku sudah rajin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan. Manfaatnya apa? Lalu anak-anakku sudah menerapkan olahraga. Apa sih yang dirasakan, manfaatnya apa? Lalu anak-anakku juga sudah menerapkan perilaku membuang sampah pada tempatnya. Apa yang dirasakan? Baik, bagaimana? Apa sudah paham? Nah, anak-anakku sekalian, sebutkan apa saja yang sudah ataupun yang belum dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan sebutkan juga dampaknya apa saja yang dirasakan dalam menjalani pola hidup bersih dan sehat, serta dampaknya jika tidak menjalani pola hidup bersih dan sehat. Bagaimana? Sudah paham aturan mainnya semuanya? Paham ya? Kalau begitu silakan membentuk kelompok menjadi 5 anggota, dimulai dari sekarang. Baik anak-anakku sekalian, sudah menampilkan hasil diskusinya mengenai seberapa jauh kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta dampak apa saja yang telah dirasakan. Ibu sangat mengapresiasi bahwasannya pemaparan presentasi dari perwakilan kelompok ini sangat bagus dan sudah banyak yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Mudah-mudahan dengan seiringnya waktu kalian bisa konsisten dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan merasakan apa saja dampaknya, terhindar dari berbagai macam penyakit. Dengan begitu kita akan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan bersemangat. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kita selesai berdiskusi tadi, apakah ada ingin yang ditanyakan lagi? Apakah sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham. Kalau begitu kita ambil kesimpulan ya. Kira-kira apa sih kesimpulan dari materi yang sudah telah kita bahas pada hari ini? Ibu akan mengajukan pertanyaan dan anak-anakku menjawab dengan mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan PHBS? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Baik, terima kasih anakku sudah mau menjelaskan apa itu PHBS. Lalu yang selanjutnya, kira-kira bagaimana sih perilaku PHBS itu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya. Baik, tepat sekali. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat yang anak-anakku rasakan setelah melaksanakan layanan informasi ini? Apakah topik yang dibahas ini bermanfaat? Baik, siapa yang ingin menjawab? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Berarti anak-anakku sekalian bisa dapat merasakan topik yang kita bahas pada kali ini ya. Anak-anakku sekalian, sekian materi dari Ibu mengenai pola hidup bersih dan sehat. Minggu selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kepemimpinan. Baik, anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat terrealisasikan di kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita tutup materi ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang kepemimpinan.
Cukup sekian materi hari ini dari Ibu. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.